menjijikkan, pengawalan Anies di Arab, dan sambutan kepulangan Anies bak drama Indosiar. Settingannya gak natural. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalian, timnya Pak Anies ini membuat glorifikasi yang memalukan dan justru merendahkan martabat dari seorang Anies Baswedan sendiri. Saya sekali lagi tidak yakin ini niat asli dari seorang Anies Baswedan, tapi saya mempunyai keyakinan ini dilakukan oleh tim-timnya Pak Anies yang ingin mengglorifikasikan tokoh Anies Baswedan. Ternyata malah memalukan, justru mendegradasi. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dikawal ketat saat di sela-sela kegiatan ibadah haji di Arab Saudi. Dilihat dari detik.com, pada Minggu 9 Juli 2023, viral video Anies sedang dikawal ketat di Tanah Suci. Anies berjalan sambil didampingi sejumlah pengawal yang saling bergandengan mengelilingi Anies. Terlihat ada 5 pengawal, sebagian pengawal mengenakan gamis putih dan sorban, sedangkan lainnya berseragam loreng dengan baret merah. Melihat perlakuan pihak keamanan Arab Saudi kepada Anies, publik pun langsung memberikan tanggapan. Banyak yang menilai bahwa itu hanya drama yang sengaja dibuat-buat oleh Anies dan pendukungnya yang ada di sana. Yang seolah-olah Anies ini orang penting dan perlu diberikan keamanan ekstra ketat, padahal dia hanya mantan gubernur yang gak bisa kerja. Bahkan drama itu dibawa sampai ke Jakarta, atau lebih tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketika Anies tiba dari ibadah haji, Anies langsung disambut pendukungnya, yang entah itu bayaran atau tidak, karena para pendukung Anies seperti disetting untuk menyambut Anies secara berlebihan. Baru teriak saat Anies datang dan juga mencium tangan Anies bolak-balik seperti seorang ulama. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau Anies memang suka pencitraan, memaksa dirinya pencitraan. Dengan dikawal begitu, seolah-olah dia juga orang yang paling istimewa dari Indonesia. Tidak ada untungnya bagi rakyat Indonesia ketika melihat Anies dikawal aparat baret merah Saudi itu. Dan sebagian besar warga Indonesia juga tidak akan khawatir jika Anies tidak mendapatkan pengawalan. Dibiarkan saja, Anies akan tetap aman. Para cebong tidak akan peduli juga kalau melihat Anies. Para cebong tidak akan melakukan persekusi. Beda halnya kaum kadrun yang suka persekusi. Jadi amanlah Pak Anies meskipun tidak dikawal tentara Arab itu. Kalaupun misalnya terjadi apa-apa, bangsa Indonesia tidak akan rugi besar. Beda halnya kalau Anies ini orang penting di negeri ini dan punya prestasi kayak Pak Jokowi, maka pastilah banyak rakyat yang mencintainya. Tetapi selama Anies menjadi gubernur DKI, selama itu pula tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. JIS yang tadinya dibanggakan juga bermasalah. Bahkan saat akan mendapatkan kursi gubernur, Anies ini sudah bermasalah. Itu terlihat dari caranya menggunakan politik ayat dan mayat alias politik SARA. Nah, tidak heran kalau ia lagi nyapres dan banyak masalah. Dia itu sudah tabiatnya orang bermasalah. Sebelum jadi gubernur bikin masalah, sudah jadi gubernur bikin masalah. Nyapres juga ada masalahnya. Sehingga jangan-jangan kalau ia jadi presiden akan sangat banyak sekali masalah. Pengawalan yang didapatkan Anies yang bisa kita saksikan di sosial media itu, kita tak tahu betul bagaimana kronologisnya. Jadi kita melihat saja poin-poinnya bahwa Anies ini bukan orang penting, justru dia adalah orang yang akan membuat masalah semakin runyam. Di Jakarta kan dulu sudah dia lakukan, misalnya mengubah nama-nama jalan. Lalu rumah sakit diubah namanya jadi rumah sehat. Kemudian sumur resapan yang merusak jalan dan menyuruh warga bikin lubang penampung air di rumah masing-masing. Semua kekonyolan ini seperti disengaja untuk membuat masalah makin bermasalah. Ingat Anies, ingat masalah makin bermasalah. Bicara terlalu banyak bacot dan mengaku punya gagasan dan solusi serta karya-karya. Ternyata semuanya cuma bacot doang. Omongan kagak jelas, prestasi juga anjlok abis. Jadi ketika melihat Anies dikawal oleh aparat baret merah dari Saudi Arabia itu,
maka kemungkinan Anies memang lagi bermasalah dan akan diinterogasi. Hahaha. Bagaimana kalau menurut Anda? Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini berbahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kita kalau mau ke sini harus muter. Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan, misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Coba bayangkan saja, ya gak mungkin lah para pemain nanti harus dioper untuk naik mobil pickup. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi catatan mengapa stadion JIS ini masih belum memenuhi standar FIFA. Tak hanya rumput saja yang tidak sesuai standar FIFA, kini viral, bis pemain tak bisa masuk ke stadion JIS. Anies Baswedan ngotot, klaim JIS sudah standar FIFA, kini amat mau mencitrakan diri baik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies Baswedan beberapa kali mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS sudah standarisasi FIFA. Padahal, JIS disebut jauh dari standar FIFA, sehingga harus dirombak habis mulai dari akses, rumput, hingga lahan parkir. Ternyata, JIS selama ini menyimpan problem terkait akses bis. Solusi masalah itu terungkap dalam tinjauan terkini pemerintah ke JIS. Hal itu disampaikan saat JIS ditinjau oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, turut serta dalam peninjauan JIS yang disebut-sebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Basuki Hadimulyono mencoba menindaklanjuti masalah pada akses masuk JIS untuk bis pemain. Seperti diketahui, salah satu problem JIS yang paling disorot adalah ketiadaan akses yang memadai bagi bis berukuran besar untuk masuk ke area dalam stadion. Basuki Hadimulyono menyebut masalah akses bis ini bisa segera teratasi dengan melakukan pembongkaran. Selain jalan masuk bis, akses penonton yang terkait dengan standar keselamatan juga jadi perhatian Menteri PUPR. Bukan hanya itu, media rumputnya pun ternyata juga tidak berstandar FIFA. Chairman Karya Rama Prima atau KRP, Kamal Mutakim, mengungkapkan bukan jenis rumput Jakarta International Stadium atau JIS bermasalah, tetapi kondisinya saat ini. Jenis rumputnya pun Japonica, tapi ditanam di karpet sintetis. Ini masalah media tanamnya yang dangkal, jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar dan air. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, matahari tidak cukup. Apakah dengan fakta ini berarti ada yang berbohong soal kualitas JIS sebelumnya? Kok sampai kudu diganti seluruhnya? Silahkan menilai sendiri apakah ada unsur ngibul atau sekedar berbeda kapasitas dan standar yang dipakai. Tapi ya beginilah kinerjanya Anies Baswedan. Bangun stadion aja tak becus. Gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah. Itu adalah kebiasaan Anies sejak dulu sampai sekarang. Wajar kalau Anies dulu pernah dipecat. 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion. Dan kalau kerjanya benar, tak perlu buang uang tambahan untuk renovasi ini itu.
Kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik. Kekurangan jis benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan saja kubu Anies bikin acara besar di GBK, bukan di JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS. Ternyata semuanya terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras. Yang jelas kalau Pak Basuki selaku Menteri PUPR sudah bilang akan diganti, ya berarti memang kualitas rumput JIS masih agak payah. As simple as that, no debat. Nggak perlu ada yang ngeyel. Nantikan utusan FIFA yang menilai kelayakan JIS, bahkan nggak cuma rumputnya. Jadi mendingan diam ajalah para pengagum JIS atau yang mendewa-dewakan Anies selama ini. Terima fakta saja meski kayak menelan pil pahit. Karena percuma juga kalau disuruh menilai secara fair sama orang yang fanatik buta kayak buzzer dan fans diehard Anies. Pendukung Anies memuji JIS pakai feeling dan karena membela Anies. Menteri PUPR minta ahli menilai rumput yang ternyata tidak sesuai standar FIFA. Yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Siapa yang bodoh? Bagaimana kalau menurut Anda?